Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah kelas Khalid bin Walid dan juga kelas Sofiyah binti Abdul Muthalib? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat belajar walaupun di rumah saja ya nak ya. Baik, karena ini hari Jumat, seperti biasa materi kita tentang PAI. Nah, pekan kemarin kita sudah belajar tentang pesan dan makna kandungan dari surat Al-Fatihah, yaitu surat pembuka. Nah, sekarang kita akan belajar kembali di surat yang lain. Nah, surat apa itu, Pak? Nah, surat At-Tin. Jadi kita hari ini belajar pesan dan makna dari surat At-Tin. Nanti juga akan ada tugasnya. Maka dari itu simak penjelasannya sampai habis. Di akhir video nanti ada tugas untuk kalian. Nah ya, silakan disimak terlebih dahulu penjelasannya. Baik anak soleh dan solihah, orang Islam yang membaca Al-Quran itu tergolong manusia yang beruntung dan juga istimewa. Apa ya bisa disebut orang yang beruntung dan juga istimewa? Ada yang tahu? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Al-Qur'an inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Oleh karena itu, kita harus rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Nah, pada hari ini kita akan belajar membaca dan menghafal surat At-Tin. Kita baca bersama ya nak ya. Wahid itsnain salas. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, setelah kita membaca surat At-Tin tadi, mari sekarang kita mempelajari makna dan pesan yang terkandung dalam surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata pertama ya dalam surat tersebut, At-Tin, yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat ya nak ya, dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah dan dinamakan sebagai surat Makkiyah. Kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan makhluknya, yaitu buah tin dan buah zaitun.
Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Di ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan Bukit Sinai. Bukit Sinai atau Gunung Sinai terletak di sepanjang penanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota yang Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapa yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disampaikan kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu, kita jangan sampai jatuh ke derajat kehinaan atau jatuh ke derajat yang rendah karena kita tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi dan rasulnya. Ayat ke-6, orang yang tidak pernah hina atau orang yang tidak jatuh ke dalam kehinaan. Dalam surat At-Tin ayat ke-6 ini Allah menjelaskan mereka yang beriman dan mau melaksanakan amal soleh. Syaratnya ada dua, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang beriman saja, memiliki akidah Islam saja, tetapi perbuatannya tercela, maka dia tidak selamat di akhirat kelak. Sebaliknya juga orang tidak beriman, tidak beragama Islam, tetapi amalnya baik, amalnya soleh, juga tetap tidak selamat kelak di akhirat. Oleh karena itu, menurut keyakinan orang Islam, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selamat di dunia dan di akhirat adalah mereka yang hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki amal yang soleh. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaan dan hati untuk merasakan iman. Allah sudah menciptakan makhluk yang rusak. Allah menciptakan makhluk yang bisa mati. Allah menciptakan makhluk yang hidup kembali juga. Berarti bisa dinyatakan bahwa besok akan ada hari pembalasan. Pernyataan Allah itu
adalah untuk mengingatkan agar kita di hari kiamat kelak tidak lupa dan lalai sehingga tidak terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8 menjelaskan tentang pengetahuan Allah atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil partikel atom itu tidak terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pengadilan yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling adil. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia juga senantiasa mengingatkan manusia agar tidak lupa diri, karena besok apa yang dilakukan oleh manusia akan diadili sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai manusia kita jangan sampai banyak melakukan dosa ataupun maksiat, karena kita tidak akan terlepas dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menanggung dosa, menanggung kesalahan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah juga sudah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan aturan atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat dan diturunkan di Mekah, sehingga disebut surat Makkiyah. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. 3. Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. 4. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. 5. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. 6. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Baik, jika sudah mendengar dan juga menyimak penjelasan makna dan juga pesan yang terkandung dalam surat At-Tin, selanjutnya ada tugas nih nak untuk kalian. Insya Allah ya, kalau surat At-Tin kita sudah hafal semua ya nak ya. Nah, tugas yang pertama yaitu menghafalkan arti dari surat At-Tin. Ya, 8 ayat itu ya. Dihafalkan, kemudian direkam via voice note, dikirimkan kepada wali kelas. Nah, tuh yang pertama, ingat ya, dihafal bukan dibaca. Dihafal bukan dibaca. Yang kedua, setelah selesai menghafal, tugasnya yaitu menuliskan Arab dari surat At-Tin 8 ayat ya. Ditulis di buku, difoto, kemudian dikirimkan kepada wali kelas. Yang terakhir bonus nih, dapat bonus pertanyaan, yaitu apa sih hikmah yang terkandung dalam surat At-Tin? Nah, silakan kalian tulis juga di buku ya, di bawah surat At-Tin tadi. Di bawah kita sudah menulis Arab dari surat At-Tin, tulis di bawahnya. Hikmah yang terkandung dalam surat At-Tin adalah, tulis sama kalian pendapat kalian. Itu ya nak ya. Nah, silakan, selamat mengerjakan, selamat menghafal. Mungkin itu dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.